Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Lilis Karwati, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan keluarga, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Hoirudin. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 9. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Pendidikan Pola Asuh dalam Keluarga. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan teman-teman dari kelompok 9. Yang pertama ada Dinda Tasya Aulia, yang kedua ada Lydia Nauda, yang ketiga ada Fatimah Rosafira Jara, yang keempat ada Reina Apriliani, yang kelima ada Hoirudin. Untuk mempersingkat waktu, mari saja kita ke pemaparan materi. Terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi pertama. Di sini ada pengertian pola asuh dalam keluarga. Berdasarkan tata bahasanya, pola asuh terdiri dari kata pola dan asuh. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata pola berarti model, sistem, cara kerja, bentuk atau struktur yang tetap. Sedangkan kata asuh mengandung arti menjaga, merawat, mendidik anak agar dapat berdiri sendiri. Menurut Petrano, pola asuh orang tua merupakan pola perilaku yang diterapkan pada anak bersifat relatif konsisten dari waktu ke waktu. Menurut Gunarsa, mengatakan bahwa pola asuh merupakan cara orang tua bertindak sebagai orang tua terhadap anak-anaknya, di mana mereka melakukan serangkaian usaha aktif. Pola asuh merupakan hal yang fundamental dalam pembentukan karakter. Nah, teladan sikap orang tua sangat dibutuhkan bagi perkembangan anak-anak karena anak-anak melakukan modeling dan imitasi dari lingkungan terdekatnya. Keterbukaan antara orang tua dan anak menjadi hal penting agar dapat menghindarkan anak dari pengaruh negatif yang ada di lingkungan keluarga. Orang tua perlu membantu anak dalam mendisiplinkan diri. Terima kasih. Selanjutnya ada macam-macam pola asuh. Menurut Hurlock 1999, pola asuh dibagi ke dalam 3 macam. Yang pertama yaitu pola asuh permisif. Merupakan pola perilaku orang tua dalam berinteraksi dengan anak, yang membebaskan anak untuk melakukan apa yang ingin dilakukan tanpa mempertanyakan. Pola asuh ini tidak menggunakan aturan yang ketat, bahkan bimbingan pun kurang diberikan, sehingga tidak ada pengendalian atau pengontrolan serta tuntutan pada anak. Menurut Prasetya dalam Anissa 2005 menjelaskan bahwa pola asuh permisif atau dikenal dengan pola asuh penelantaran, yaitu di mana orang tua lebih mementingkan kepentingannya sendiri, perkembangan kepribadian anak terbebani, dan orang tua tidak mengetahui apa dan bagaimana kegiatan anak sehari-hari. Lalu yang kedua, pola asuh otoriter. Menurut Gunarsa 2002, pola asuh otoriter merupakan pola asuh di mana orang tua menerapkan aturan dan batasan yang mutlak harus ditaati, tanpa memberi kesempatan pada anak untuk berpendapat. Jika anak tidak mematuhi, maka akan diancam dan dihukum. Pola asuh ini dapat menimbulkan akibat hilangnya kebebasan pada anak. Inisiatif dan aktivitasnya menjadi kurang, sehingga anak menjadi tidak percaya diri dan tidak percaya diri pada kemampuannya sendiri. Dan yang terakhir yaitu ada pola asuh demokratis. Gunarsa 2002 mengemukakan orang tua yang memberikan pola asuh demokratis memperlihatkan dan menghargai kebebasan yang tidak mutlak dan bimbingan yang penuh pengertian antara anak dan orang tua. Memberi penjelasan secara rasional dan objektif jika keinginan dan pendapat anak tidak sesuai. Dengan demikian, secara tidak langsung tidak ada jenis pola asuh yang murni diterapkan dalam keluarga. Tetapi orang tua cenderung menggunakan ketiga pola asuh tersebut. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Dario dalam Anissa 2005, bahwa pola asuh yang diterapkan orang tua cenderung mengarah pada pola asuh situasional, di mana orang tua tidak menerapkan salah satu dari jenis pola asuh tersebut, tetapi memungkinkan orang tua menerapkan pola asuh secara fleksibel, luas, dan sesuai dengan situasi dan kondisi yang berlangsung saat itu.
Selanjutnya, peran gender dalam keluarga. Gender adalah perbedaan jenis kelamin berdasarkan budaya, di mana laki-laki dan perempuan dibedakan sesuai dengan perannya masing-masing yang dikonstruksikan oleh kultur setempat yang berkaitan dengan peran, sifat, kedudukan, dan posisi yang ada di dalam masyarakat tersebut. Menurut Nugroho, gender adalah perbedaan laki-laki dan perempuan, namun dalam konteks sosiokultural. Sedangkan menurut Katsum dalam Gude, peran gender adalah kesulitan-kesulitan yang dirasakan dalam menjalankan kewajiban atau tuntutan peran yang berbeda secara bersamaan. Misalnya wanita memiliki dua peran sekaligus, karena secara tidak langsung wanita dapat memiliki peran ganda dalam keluarga. Misalnya sebagai wanita karir dan sebagai ibu rumah tangga. Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang peran gender dalam keluarga. Partisipasi perempuan itu mencakup peran tradisi dan transisi. Pertama ada peran tradisi atau domestik, itu mencakup peran perempuan sebagai istri, ibu, dan pengelola rumah tangga. Yang kedua ada peran transisi, wanita sebagai tenaga kerja turut aktif dalam kegiatan ekonomi atau mencari nafkah di berbagai kegiatan sesuai dengan keterampilan dan pendidikan yang dimiliki serta lapangan pekerjaan yang tersedia. Pembagian peran gender dalam tugas keluarga. 1. Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peraturan keuangan dan rumah tangga lebih banyak dilakukan oleh istri. 2. Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan domestik, khususnya dalam mengurus anak dan memelihara rumah tangga, lebih banyak dilakukan oleh istri. 3. Kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan publik atau ekonomi, mencari nafkah, lebih banyak dilakukan oleh suami. 4. Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas sosial seperti arisan hanya dilakukan oleh 26,19% perempuan. 5. Kegiatan-kegiatan yang berhubungan usaha tani dilakukan secara bersama-sama antara suami dan istri. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.